Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah kejadian memancing ikan selesai, mereka semua pun pergi membakar ikan hasil tangkapan mereka. Pada saat membakar ikan, Yan Tiandong yang mendengar cerita tentang Murongki itu pun terkejut dan berkata, "Apakah kau benar-benar mengatakan bahwa kau adalah murid dari murid guruku yang akan menerobos ke ranah Nescensol, dan yang dia lakukan hanya berkultivasi dengan rajin di sisi master untuk mencapai sejauh ini, dan dia tidak pernah keluar untuk berlatih sebelumnya? Apakah itu memang benar?" Mendengar hal itu, Sun Chang'an pun kemudian berkata, "Dia memang pergi keluar sebentar, tetapi saya mencapai ranah Nescensol hanya dengan berkultivasi dengan rajin. Energi spiritual di sini lebih kuat daripada di luar." Mendengar penjelasan dari Sun Chang'an, Yan Tiandong pun berteriak histeris sambil berkata di dalam hati, "Kalau begitu, apa gunanya aku pergi berlatih selama bertahun-tahun ini? Sebagai kakak tertua, aku malah menyeret semua orang untuk turun ke bawah dan mengesampingkan fakta bahwa kultivasiku tidak bisa meningkat banyak. Aku bahkan mendapatkan cukup banyak ayah di luar. Aku bahkan lupa hal-hal yang diajarkan oleh guru padaku dan membuat guru sampai malu memilikiku." Setelah memikirkan hal itu, Yan Tiandong pun berusaha mengatakan bahwa pergi keluar dari sekte adalah perbuatan yang bagus, sambil menyembunyikan wajah penyesalannya. Kemudian, Yan Tiandong pun berkata kepada Chicken, "Pergi keluar untuk berlatih juga memiliki kelebihan. Izinkan aku memberitahumu, Blacky. Dogi sudah menjadi kultivator di ranah Soul Formation sekarang. Dan seiring berjalannya waktu, dia pasti akan kembali ke sekte untuk menantangmu. Akan tetapi, Chicken yang udah berada di ranah Void Amalgamation itu pun gak gentar mendengar informasi yang disampaikan oleh Yan Tiandong. Bahkan dirinya hanya mengatakan "oh" saja dan menjawab perkataan dari Yan Tiandong. Kemudian, Yan Tiandong pun berkata padanya, "Jangan khawatirkan hal itu, Blacky. Dogi akan bersikap lunak pada saat melawanmu nanti." Di saat bersamaan, Murongki dan Sun Chang'an yang mendengar itu pun hanya diam saja menanggapi perkataan dari Yan Tian. Murongki pun bertanya kepada Sun Chang'an, apakah mereka harus memberitahu Yan Tian bahwa tingkat asli Chicken adalah ranah Void Amalgamation. Mendengar itu, Sun Chang'an pun melarangnya dan menyuruhnya untuk diam aja, agar Yan Tian bisa senang untuk beberapa saat. Di sisi lain, Hanju yang melihat mereka sedang bercengkrama itu pun berkata di dalam hatinya dengan ekspresi kesal untuk berpikir bahwa kultivator di ranah Nescensol dan ranah Soul Formation berani membuat rencana untuk membunuh Piton Hijau. Dari mana mereka menemukan keberanian seperti itu? Dasar murid dan peliharaan sialan. Tidak heran si sialan itu mengejar mereka sampai ke sini. Bahkan aku nggak bisa menahan pemberontakan oleh iblis lemah seperti kalian berdua. Tiba-tiba, Li Qingzi pun datang menghampiri Hanju dengan tergesa-gesa. Li Qingzi pun memanggil Hanju dan mengatakan bahwa ada kabar buruk yang datang. Mendengar itu, Hanju pun kemudian bertanya, apakah pasukan Piton Hijau sudah sampai di Sekte Jetpur? Li Qingzi pun menjawab, "Itu benar, pasukan iblis telah mencapai Gritian." Murid yang kembali semuanya mengatakan bahwa target mereka adalah Yan Tiandong. Dan setelah mengatakan hal itu, Li Qingzi pun berkata di dalam hati, Yan Tiandong adalah murid tetua dari tetuahan. Terlebih lagi, dia direkomendasikan oleh diriku. Yan Tiandong pun saat itu juga berkontribusi besar dalam meningkatkan hubungan antara Sekte Jetpur dengan Raja Iblis Tiansu. Kita nggak bisa mengusirnya sekarang. Itu pasti akan mengecewakan tetuahan. Hanju yang mendengar perkataan Li Qingzi sebelumnya itu pun bertanya, biarkan saja dia datang.
Sudahkah dirimu mengirim semua murid ke alam 10.000 iblis? Li Kingzi pun menjawab, jangan khawatir, saya telah mengatur mereka yang berada di bawah Rana Nesciensol untuk bersembunyi di dalam sana. Tempat rahasia telah disegel. Saya telah memerintahkan seorang tetua untuk menghancurkan semua pintu masuk teleportasi lainnya. Mulai sekarang dan seterusnya, satu-satunya pintu masuk adalah gerbang utama Sekte Jetpur. Saat ini, banyak negara di sekitar kita telah jatuh. Gritian telah dikepung dan disegel. Tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan bergantung pada susunan teleportasi di alam 10.000 iblis. Namun itu tidak stabil karena dibuat dengan tergesa-gesa. Jika terjadi kecelakaan, Anda akan dibuat spaghetti oleh aturan ruang dan waktu, dan dengan demikian itu hanya bisa digunakan sebagai upaya terakhir kami. Daripada dibantai oleh pasukan iblis, saya yakin semua orang lebih suka bertaruh. Mendengar hal itu, Hanju pun berkata, kebetulan sekali, Master Sekte, aku juga saat ini sedang bertaruh. Mendengar itu, Li Kingzi pun terkejut dengan perkataan dari Hanju. Hanju pun saat itu melanjutkan perkataannya. Sejujurnya, aku bahkan gak percaya diri. Aku bahkan siap untuk yang terburuk. Anda akan menyiapkan rute perlarian. Jadi, di mana ada kehidupan, disitulah ada harapan. Mendengar itu, Li Kingzi pun bertanya, jika Anda nggak bisa mengalahkannya, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri? Hanju pun kemudian menjawab, ada kemungkinan 70%. Mendengar itu, Li Kingzi pun memberikan sebuah token sambil berkata, itu lebih baik dari kami. Sekte Jetpur cukup jauh dari alam 10 iblis. Hanya dengan menggunakan token batu giok ini, seseorang akan langsung berteleportasi ke tempat para murid berkumpul. Dengan ini, kita masih punya banyak waktu untuk melarikan diri sebelum pasukan iblis menyerbu alam 10.000 iblis. Mendengar itu, Hanju pun menerima token pemberian dari Li Kingzi. Kemudian, Li Kingzi pun saat itu kembali berkata, dan juga kami dan 300 jiwa esensi tetua ada di sana. Hidup kami akan bergantung padamu, tetuahan. Mendengar itu, Hanju pun menjawab, jika aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, aku akan membawa kalian semua lari bersamaku. Dan setelah mengatakan hal itu, Hanju pun berkata di dalam hatinya, jika aku nggak bisa membunuh piton hijau dengan sekali serangan, dan dia kemudian melarikan diri, aku khawatir akan ada masalah yang tidak habisnya nantinya. Kemudian, Li Kingzi pun memberikan hormat pada Hanju sambil berkata, kami akan menyusahkan dirimu saat itu terjadi. Lalu di sisi lain, di sisi utara Gritian, tepatnya di lokasi kekuasaan dari Raja Iblis Diansu. Dan di saat bersamaan, terlihatlah Diansu yang saat itu sedang terluka parah akibat siksaan dari piton hijau. Kemudian, piton hijau pun bertanya pada Diansu dengan tatapan sinisnya, apakah kau mengakui kekalahanmu? Diansu pun saat itu menjawab sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, raja ini gak akan pernah melakukannya. Apanya yang orang suci? Itu semua omong kosong. Mendengar jawaban itu, piton hijau pun langsung mengarahkan tongkat harta numinosnya ke arah Diansu sambil berkata, kau masih keras kepala. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Melihat hal itu, para istri Diansu yang sedang ditawan itu pun menangis histeris. Dan salah satu dari mereka pun berkata, suamiku, kau tidak bisa meninggalkanku sendirian. Melihat mereka yang begitu sedih, Diansu pun berkata, si cantik Hua, Cui yang kecil, dan Big Beauty, maafkan diriku. Kemudian, piton hijau pun menggerakkan tangannya dan bersiap untuk membunuh Diansu dengan satu serangan. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang kuat entah dari mana asalnya. Diansu yang menyadari dirinya belum mati itu pun terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Piton hijau yang tiba-tiba tubuhnya encok itu pun berkata dengan nada kesal, punggungku terkilir.
si sialan itu pasti mengutukku lagi. Mendengar itu, Diansu pun jadi teringat akan suatu kejadian yang hampir mirip dengannya sebelumnya. Diansu pun berkata di dalam hati menyumpahi, sepertinya orang ini juga diincar oleh sang immortal. Apapun itu, mari kita menyerah dulu, karena orang ini tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Diansu yang berubah pikiran itu pun seketika meminta ampun kepada Piton Hijau dan berkata, saya bersedia untuk melayani dirimu di bawah pimpinanmu. Mendengar itu, Piton Hijau pun jadi kebingungan dan berkata, kau telah membuat pilihan yang bijak. Kalau begitu, lepaskan semua bawahannya. Kemudian, Piton Hijau pun mengeluarkan sebuah batu bergambarkan wajah Yan Tiandong kepada Diansu dan bertanya padanya, aku ingin bertanya padamu, apakah kau pernah melihat manusia setengah iblis ini? Mendengar itu, Raja Iblis Diansu pun berkata, tentu saja aku mengenalnya. Aku sangat kaget. Dia adalah anak tiriku Yan Tiandong. Apakah dia telah menyinggungmu? Mendengar itu, Piton Hijau pun jadi kesal dan bertanya, apa kau bilang, anak tiri? Piton Hijau pun langsung membunuh Diansu dengan tongkatnya, sehingga membuat istri dari Diansu pun berteriak histeris. Dan setelah melakukan hal itu, Piton Hijau pun kembali berkata, beraninya kau memanggil dia anak tirimu. Kemudian, jiwa esensi Diansu pun keluar dari tubuhnya dan bertanya pada Piton Hijau dengan kesal, Piton Hijau, apa yang kau lakukan? Bukankah aku sudah menyerah padamu? Itu bukan perintahku untuk membuat Yan Tiandong menyinggungmu. Piton Hijau yang mendengar itu pun berkata dengan nada kesalnya, dia juga telah menjadi anak tiriku dan bahkan membuat aliansi untuk memberontak melawanku. Mendengar itu, Diansu pun terkejut dan bertanya-tanya kenapa Yan Tiandong berani melakukan hal itu. Piton Hijau pun saat itu kembali berkata, kali ini aku akan melepaskan jiwa esensimu. Tetapi mulai sekarang dan seterusnya, kau tidak ada hubungan apapun dengan Yan Tiandong. Jika kau berani mengatakan apapun setelah aku menangkap sampah itu, aku pastikan bahwa kau nggak bisa bereinkarnasi selamanya. Dan setelah mengatakan hal itu, Piton Hijau pun memberikan perintah kepada semua pasukan iblisnya dengan berkata, oi semua Raja Iblis, dengarkan perintahku, bunuh mereka semua yang menghalangiku, jangan biarkan ada yang hidup satupun. Dan setelah mengatakan hal itu, Piton Hijau pun berkata di dalam hatinya, dasar anak sialan, beraninya kau mengakui Raja Iblis lain sebagai ayah tirimu. Lalu di sisi lain, di depan patung penanda Gua Hanju, terlihatlah Yan Tiandong yang saat itu sedang melanjutkan perintah dari Hanju sebelumnya. Tiba-tiba, dari langit pun turun guntur yang sangat besar, sehingga Yan Tiandong yang menyadari hal itu pun sangat terkejut. Kemudian, terlihatlah semua pasukan iblis di bawah perintah Piton Hijau telah sampai ke Sekte Jetpur untuk melakukan penyerangan. Lalu, Piton Hijau saat itu sedang memimpin pasukan pun berkata, hei sampah, aku penasaran kemana kau akan lari. Aku nggak menyangka kau akan melarikan diri ke sekte sekecil itu. Hari ini, orang suci ini akan memakan setiap makhluk hidup dari sekte kecil ini. Mari kita lihat kemana lagi kau bisa lari. Menyadari aura dari Piton Hijau, Yan Tiandong pun saat itu sontak terkejut dan menjadi panik. Yan Tian pun berkata di dalam hatinya, Piton Hijau sudah ada di sini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!